lillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli afdal salawatika ala asali makhlukatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka wa dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrika wa dzikrihil ghafilun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu mendapatkan tambahan nikmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian kita dalam musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain ila qala wa min ma'asil qalbi. Dan di antara kemaksiatan hati, apa saja penyakit hati, kemaksiatan hati. Yang pertama adalah ar-riya'u, yaitu memiliki sifat riya. Riya itu adalah agar ingin amalannya dilihat oleh orang lain. Ini adalah sifat riya yang dibenci oleh Allah, termasuk daripada penyakit hati yang wajib kita hilangkan dari hati kita. Dan para ulama menjelaskan bahwa cara mengobati sifat riya adalah dengan meyakini bahwa siapapun selain Allah itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi bahaya, tidak bisa memberi keuntungan, tidak bisa memberi kerugian. Tidak ada siapapun yang bisa memuliakan, merendahkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan keyakinan bahwa yang hanya bisa memberi pengaruh hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang ingin memuliakan, siapapun yang ingin mencari kemuliaan, namun jika tidak dimuliakan oleh Allah, maka akan menjadi rendah hina. Dan siapapun jika ingin merendahkan, menghina, tapi ingin dimuliakan oleh Allah, maka akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada siapapun yang dapat merendahkan. Sebagaimana dahulu Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat berkata bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman, bahwa dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu agung, mulia dan diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang kafir dahulu ingin merendahkan Nabi Muhammad, ingin menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada yang bisa. Karena apa? Karena beliau dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau terus mendapatkan kemuliaan, keagungan, baik di dunia maupun di hari akhirat. Jadi kita wajib yakin bahwa yang bisa memberi keuntungan, kerugian, bahwa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun tidak ada manfaatnya. Dan ini cara mengobati daripada sifat riya, ya. Karena wa min ma'asil qalbi, di antara kemaksiatan hati adalah
sekalian bi a'malil bir, dengan amalan ibadah. Jadi amalan ibadah zahirnya, kelihatannya amalannya untuk Allah, sholat, puasa dan lain sebagainya, tapi hatinya untuk selain Allah. Hatinya adalah untuk mendapatkan kedudukan, pujian, kehormatan, pemberian dari orang lain. Sehingga orang yang seperti ini dinamakan orang yang munafik. Jadi orang munafik itu adalah zahirnya, kelihatannya beramal untuk Allah, tapi hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya orang munafik. Bahkan dinamakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa sifat riya itu adalah syirkul asghar, yaitu kemusyrikan yang kecil. Mengapa? Karena menyebutkan Allah. Bagaimana memiliki tujuan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ikhlas, tidak murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mencampurkan niatnya, itu yang namanya menyebutkan Allah, tapi tidak sampai kafir. Kalau yang kafir itu menyebutkan Allah, meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kemusyrikan yang kecil adalah memiliki tujuan kepada selain Allah. Hamba yang benar-benar ikhlas itu tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau selain ibadah itu diperbolehkan. Orang misalnya kerjanya itu baik, semangat dia agar dilihat oleh bosnya misalnya, agar dinaikkan gajinya misalnya, itu boleh, silahkan. Nah, tapi kalau dalam ibadah itu dilarang, kecuali tujuannya adalah ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-amalu li ajlin nas. Dia itu beramal karena manusia, mengharapkan pemberian, kehormatan, pujian, kedudukan dari orang lain. Wa tuhbitu thawabuha, dan dapat menggugurkan pahalanya. Jadi orang yang ibadahnya riya, gugur pahalanya, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ulama yang berpendapat, di antaranya adalah Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa kalau seandainya ketika orang beramal kebanyakan karena Allah, yang membangkitkan amalannya itu adalah karena Allah, namun tercampur niatnya kepada selain Allah, itu berkurang pahalanya. Diterima tapi pahalanya berkurang karena kebanyakan itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala niatnya. Yang membangkitkan adalah karena Allah, namun tercampur sedikit dengan yang lain, ingin dilihat, dipuji, maka itu tetap diterima pahalanya, ibadahnya, tapi berkurang pahalanya. Tidak seperti orang yang murni beramal hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya beramal kebanyakan karena selain Allah, yang membangkitkan untuk beramal karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Misalnya contohnya sedekah karena apa? Mau bersedekah, mau memberi karena mau kampanye misalnya, mau pemilihan baru sedekah. Ini niatnya karena kebanyakan karena selain Allah, itu amalannya tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau niatnya kebanyakan karena Allah, diterima tapi berkurang pahalanya. Tidak seperti orang yang murni ikhlas, itu sempurna pahalanya dari Allah. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala
karena selain Allah, gugur pahala seluruh ibadah. Tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masih ada perbedaan pendapat. Jadi ibadahnya, amalannya menjadi diragukan antara diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah. Jadi sebaiknya seharusnya kita beramal jangan karena orang lain, jangan memperdulikan siapapun, beramal ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebab Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang yakin ya bertemu dengan Allah, yakin akan bertemu dengan Allah, falyamal, maka hendaknya untuk beramal soleh dan jangan mencampurkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ibadahnya benar-benar diterima oleh Allah. Kal ujubi bi taatillahi ta'ala, sebagaimana sifat ujub. Ujub adalah juga penyakit hati, sifat kemaksiatan hati. Ujub bi taatillah, merasa ujub dengan ketaatan kepada Allah. Bagaimana ujub? Ya, kagum terhadap dirinya sendiri. Ya, ujub itu maknanya kagum. Ya, merasa kagum karena apa? Karena merasa dirinya hebat, mulia, baik, bisa ibadah kepada Allah, banyak amalannya. Ini berbahaya. Lupa dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dijelaskan bahwa syuhudul ibadati shadiratan minan nafsi, menyaksikan bahwa ibadah itu keluar karena sebab dirinya, bisa beribadah karena sebab dirinya yang mampu untuk ibadah kepada Allah. Ghaiban anil minnah, lupa dengan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini namanya ujub. Ya, itu juga pahalanya gugur, ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Ya, sebab orang yang beriman yakin bahwa kita bisa beribadah ini karena hidayah dari Allah, ini karena taufik. Apa itu taufik? Kemampuan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa beribadah kepada Allah. Jika Allah tidak memberikan taufik, tidak ada siapapun yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa beribadah ini adalah pemberian karunia nikmat dari Allah. Ya. Makanya dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Ya, wahai hambaku, kata Allah, kalian semuanya itu sesat, ya, kecuali yang aku beri hidayah, kata Allah. Jadi siapapun yang jika tidak diberi hidayah oleh Allah pasti akan sesat, tidak akan lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba yang bisa lurus di jalan Allah hanya hamba yang mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, kalau tidak mendapatkan hidayah, tidak ada orang yang benar yang lurus. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku, kata Allah. Ahdikum, maka aku akan memberi hidayah kepada kalian. Ya, kita minta hidayah kepada Allah. Ya, kita minta agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Jika Allah tidak memberikan ketakwaan kepada hamba, maka hamba siapapun tidak bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doanya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa. Ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah dan ketakwaan, memohon ketakwaan kepada Allah. Jika Allah tidak memberi ketakwaan, tak bisa kita bertakwa. Makanya minta kepada Allah. Orang yang ujub merasa bisa bertakwa karena dirinya sendiri.
Wasyaku fillah, dan di antara kemaksiatan hati ragu kepada Allah. Maknanya ragu di dalam sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang wajib. Ya, Allah Maha Wujud, Allah Maha berdiri sendiri, Maha Esa, Allah Maha lain ya dengan sifatnya, dengan makhluknya. Ya, sifat-sifat Allah Maha mengetahui, mendengar, melihat dan lain sebagainya. Ya, jadi ragu dengan sifatnya Allah yang wajib ini kemaksiatan hati, bahkan ini hukumnya bisa menjadi kafir. Ya, kalau ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cara mengobatinya bagaimana? Dengan ilmu. Makanya harus mengkaji ilmu agama agar yakin kepada Allah. Tanpa mengkaji ilmu agama itu akan menjadi lemah. Yang imannya, khawatirnya menjadi ragu. Kalau sudah ragu, itu dianggap orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyaku fillah wal amnu min makrillah, dan di antara kemaksiatan hati merasa aman dari makarnya Allah. Apa itu makarnya Allah? Yaitu hamba yang melakukan kemaksiatan tapi dibiarkan oleh Allah, justru ditambah nikmatnya oleh Allah. Itu makarnya Allah, maknanya rencananya Allah. Ya, jangan tertipu dengan rencananya Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melarang kita berbuat maksiat. Ketika kita berbuat maksiat, kita baik-baik saja, gak ada apa-apa. Ini hati-hati, jangan merasa aman. Ya, jangan merasa ya ketika melakukan kemaksiatan lalu bersandar kepada rahmatnya Allah. Enggak apa-apa, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih ya. Tapi terus berbuat maksiat ini merasa aman dari rencananya Allah, ini hukumnya haram. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun." Apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah? Ya, tidaklah orang yang merasa aman dari makarnya Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ya, karena apa? Karena merasa berbuat maksiat tidak apa-apa, tidak ada apa-apa, biasa-biasa saja. Ya, padahal ya Allah punya rencana, wa makaru wa makarallahu, mereka punya makar, Allah juga punya makar. Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baiknya yang membuat makar. Maknanya Allah punya rencana, mereka punya rencana, Allah juga punya rencana. Ya, Allah sebaik-baiknya yang membuat rencana. Nah, cara mengobatinya adalah dengan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita melihat bagaimana siapapun dahulu ya, penguasa, raja-raja, bahkan yang menguasai dunia, Fir'aun, Namrud yang kuatnya luar biasa, semuanya binasa, semuanya celaka. Siapapun orang yang berbuat maksiat itu akan celaka dunia dan akhiratnya. Am hasibal ladzina ishtarahu sayyi'ati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Allah berfirman, apakah orang-orang yang berbuat maksiat mengira kami akan samakan mereka dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, baik hidupnya dan matinya? Maknanya tidak akan disamakan oleh Allah. Orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang yang berbuat maksiat kepada Allah tidak akan disamakan oleh Allah. Ya, orang yang beriman beramal soleh akan dimuliakan oleh Allah. Ya, baik di dunia maupun di hari akhirat. Orang yang berbuat maksiat jangan mengira akan sama seperti orang yang beriman beramal soleh. Ya, ini dikatakan, disebutkan, difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, orang yang bermaksiat tidak tobat-tobat itu akan disengsarakan,
dicelakakan oleh Allah dunia dan akhirat. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan tertipu dengan makamnya Allah. Rasa apa-apa ya. Wal qunutu min rahmatillah, dan di antara kemaksiatan hati adalah qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmatnya Allah. Fala ya'manu maka wa ma yaqnut min rahmati rabbih illa dhalun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan barang siapa orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah, maka itulah orang-orang yang tersesat. Nah, kita wajib yakin bahwa Allah Maha Rahmat, Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk orang yang berbuat maksiat. Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, bagi Maha Penyayang bagi orang-orang yang bertobat kepada Allah. Jadi putus asa dari rahmatnya Allah itu tidak yakin bahwa Allah Maha Pengampun, tidak yakin bahwa Allah Maha Penyayang. Ya, padahal Allah berfirman, wa huwa arhamur rahimin. Allah yang paling penyayang dari semua penyayang. Yang paling penyayang itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah sama seperti orang yang tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang berlebihan ya di dalam berbuat maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Maknanya bertobatlah kepada Allah. Jangan putus asa. Orang yang putus asa, apa cuma dosa saya sudah banyak, kemaksiatan saya sudah banyak, ya nggak mau tobat kepada Allah, itu namanya orang yang putus asa. Ya. Janganlah kalian berputus asa. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Sesungguhnya Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi selalu kita untuk kembali bertobat, ya, mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah yang lain kita kaji lagi pada kesempatan. Ya, semoga Allah memberi hidayah kepada kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah kabulkan hajat kita. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala lada asrafna fatub alayna tawbatan fi kulli rawdah wastur lana awrati wa amin rahmati waghfir li walidina ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلق وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سوري بالمصطفى رسولنا بكل سوري بالمصطفى رسولنا بكل سوري صلى وسلم ربي عليه أتهبي وآله وصحبه جل تصفي والحمد لله البر والكنان.